branding dan positioning di era digital. Materi yang akan dibahas ada 3. Yang pertama, membangun identitas brand secara digital. Yang kedua, personal branding dan corporate branding. Dan yang terakhir adalah mengelola reputasi online. Menurut Delane, 2017, digital branding adalah kegiatan membangun cerita brand dan presence ke konsumen secara online. Dalam kegiatan ini, biasanya terdapat konten yang konsisten di beberapa platform digital. Kegiatan branding ini membantumu membangun hubungan yang penuh makna dengan target audiensmu. Jadi, digitalisasi branding mengacu pada penggunaan teknologi digital dan platform online untuk membangun, mengelola, dan memperkuat identitas merek secara keseluruhan. Ini mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan merek, mulai dari strategi pemasaran hingga interaksi pelanggan. Apa itu personal branding? Secara umum, personal branding mengacu pada upaya individu untuk mengenali, mengembangkan, dan mengelola citra mereka sendiri dengan cara yang mempengaruhi persepsi orang lain terhadap mereka. Hal ini seringkali melibatkan penggunaan strategis media sosial dan platform digital lainnya untuk memperkuat pesan-pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya ada corporate branding. Corporate branding adalah strategi pemasaran yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk membentuk dan mempromosikan citra, identitas, dan reputasi perusahaan secara keseluruhan, bukan hanya produk atau jasanya. Fokusnya adalah pada bagaimana perusahaan ingin dikenal oleh publik, termasuk pelanggan, mitra bisnis, investor, dan karyawan. Elemen kunci dari corporate branding meliputi 1. Nama perusahaan 2. Logo dan desain visual 3. Nilai-nilai dan visi perusahaan 4. Budaya perusahaan 5. Cara perusahaan berkomunikasi dengan publik, termasuk media sosial, iklan, dan persamaan personal branding dan corporate branding adalah yang pertama, sama-sama bertujuan membangun reputasi, kepercayaan, dan citra positif. Keduanya harus konsisten dalam pesan, nilai, dan tampilan visual agar dikenali. Dan yang terakhir, sama-sama bisa menggunakan media sosial, website, iklan, dan event untuk menyebarkan brand. Selanjutnya adalah perbedaan personal branding dan corporate branding. Dari segi subjek, personal branding bersifat individu sedangkan corporate branding bersifat organisasi, perusahaan. Dari segi wajah, brand personal branding sendiri, nama, wajah, kepribadian. Sedangkan corporate branding itu nama perusahaan, logo ataupun slogan. Dari segi fleksibilitas, personal branding lebih fleksibel dan cepat berubah, sedangkan corporate branding kurang fleksibel, perlu proses panjang. Hubungan personal branding lebih personal dan emosional, sedangkan corporate branding lebih formal dan profesional. Personal branding bergantung pada figur seseorang, sedangkan corporate branding bisa berjalan tanpa satu individu tertentu. Selanjutnya adalah subbab terakhir, yaitu mengelola reputasi online. Reputasi online pada dasarnya adalah suatu hasil dari berbagai aktivitas komunikasi yang telah dilakukan oleh suatu pihak, sehingga upaya-upaya tersebut perlu dipetakan agar dapat menjadi dasar evaluasi dalam membangun reputasi. Menurut Stenger 2014, salah satu upaya menegola reputasi online dengan melakukan pemantauan pada media komunikasi online, membangun prosedur dalam menindaklanjuti komentar positif maupun negatif mengenai brand suatu produk, membangun manajemen komunikasi krisis melalui media online, menindaklanjuti berbagai klaim yang diberikan oleh pelanggan di media sosial. Mungkin cukup sekian penjelasan materi tentang branding dan positioning di era digital dari kami. Terima kasih.